Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Dan harapan saya juga buat teman-teman, dimanapun teman-teman berada, baik-baik saja. Salam juga buat keluarga teman-teman. Oke, kita sekarang berbicara tentang Eliano Reinders. Sebenarnya ini sudah dari kemarin ya, saya ingin bicara soal pemainnya satu ini ketika dia dikunjungi langsung oleh asisten pelatih tim nasional kita, Dani Lansat, karena kan dia sudah resmi bersama dengan Alex Pastoor menjadi asisten ya bagi pelatih kepala yang baru, Patrick atau Kluivert. Dan Dani Lansat sepertinya mungkin mendapat tugas dari Patrick Kluivert untuk mengunjungi pertandingan-pertandingan yang dimainkan oleh pemain-pemain diaspora kita yang saat ini sudah menjadi warga negara Indonesia bermain di tim nasional kita. Jadi semua sudah berjalan, termasuk dengan Alex Pastoor. Karena kemarin juga Alex itu melihat pertandingan antara Almer dan Heracles, di mana Tom Haye, gelandang kita, bermain di sana, masuk dalam starter. Tapi sayang Tom Haye gagal untuk membawa klubnya Almere City yang juga mantan atau ex klubnya Alex Pastoor ya, karena Alex Pastoor ada 2 musim yang membawa klub tersebut untuk bisa lolos ya promosi, tapi dia sudah berhenti setelah 2 tahun setengah. Alex mundur dari Almer dan beristirahat sebelum dia menjawab dan mengiyakan ajakan dari Ketua Umum PSSI Pak Erick Thohir untuk membantu Patrick Kluivert membesut tim nasional kita ya, dan dia akan datang Alex Pastoor pada bulan Februari di saat Patrick Kluivert dan Dani Lansat juga kembali ke Indonesia, ke Jakarta, untuk bisa melihat mempersiapkan tim kita menghadapi laga lanjutan di grup C pra-Piala Dunia zona Asia di bulan Maret, 20 Maret menghadapi Australia di Sydney dan 25 Maret menghadapi Bahrain di Stadion Gelora Bung Karno ya di Senayan, Jakarta. Nah, kita kembali ke Eliano Reinders. Pemain 24 tahun ini bermain full dalam 2 pertandingan terakhir. Ketika minggu yang lalu kalah dari klubnya Calvin Verdong, mereka bertarung ya di markas mereka, itu kalah memang dengan 1-0 dari Nijmegen. Dan di sana Eliano Reinders bermain full dan dia ditaruh oleh pelatih mereka ya untuk bermain di posisi bek kanan bagi Eliano. Tapi Eliano bisa bermain di kandang kanan, bahkan dia selalu bisa dari sisi flank bisa banyak ikut membantu serangan ketika klubnya membangun serangan, membuild up serangan. Paxwell ini berada di peringkat ke-13 saat ini. Kalau melihat posisi mereka itu ada nilai 20 di posisi 13, 19 pertandingan, 5 menang, dan kemarin mereka membuat suatu kejutan besar. Ya, kemenangan kelima mereka pada musim ini, karena kan mereka ada 9 kekalahan dan 5 kali imbang. Tapi kejutan itu mereka lakukan dengan klub peringkat pertama, PSV Eindhoven. Mereka menang nggak tanggung-tanggung 3-1 di markas mereka, dan PSV sedang memimpin unggul 1 poin di atas Ajax Amsterdam dalam 19 laga di Eredivisie. Dan tentunya semakin terancam setelah mereka kalah. Sebelum masuk lapangan pasti PSV diunggulkan melawan tim berada di peringkat 13 seperti Paxwell dan Johnny Jansen, pelatih dari Zwolle, itu memainkan kembali bagaimana Eliano Reinders ada di posisi kanan. Jadi 2 kali bermain tidak tergantikan 90 menit, 180 menit bermain. Ketika 2 pekan yang lalu mereka bermain imbang 1-1 dengan Wolwijk saat itu di markas Wolwijk, dan Eliano bermain juga ya starter. Tapi 2 babak kedua digantikan, ditarik oleh pelatih Johnny Jansen. Jadi dalam 19 pertandingan yang sudah ada sudah berlangsung di Eredivisie, bagi Eliano Reinders dia bermain 12 kali. Jadi bagus. Dia bukan pemain cadangan mati ya, atau hanya bermain 2-3 kali atau bahkan nggak dapat tempat. 12 kali bermain dalam 19 pertandingan Paxwell. Jadi bagus, dia layak untuk bermain di tim nasional. Tapi kemarin kan dia diparkir oleh STY dalam 3 pertandingan setelah bermain di babak kedua menggantikan Sandi melawan Bahrain. Kemudian dia tidak tersedia, tidak dipasang, bahkan tidak masuk di bangku cadangan DSP. Melawan Cina dan melawan Jepang, nanti melawan Arab Saudi. Kembali ketika banyak
netizen, penggemar sepak bola timnas kita meminta ya untuk STY memainkan dia, tapi dia tidak dimainkan lawan Arab ketika kita menang 2-0, tapi dia ada di bangku cadangan. Setelah 2 laga Cina dan Jepang kita kalah itu, dia tidak ada bahkan. Dia hanya menjadi penonton di tribun. Jadi saya pikir sekarang layak lah. Dan saya yakin ketika Kluivert masuk, dia akan dapat tempat. Dia akan dimainkan oleh Patrick Kluivert. Apalagi melihat perkembangan dia yang luar biasa bersama dengan Pek Zwolle. Saya bilang tadi kan teman-teman, 2 pertandingan terakhir itu nggak pernah tergantikan, bermain full. Bermain melawan PSV Eindhoven, Eliano tampil oke selama 90 menit. Ya, ada 2-3 tackle berhasil, ada hampir 40 sentuhan yang dia lakukan, ada duel-duel penting yang dia bisa menangkan. Dan Dani Lansat ikut. Jadi karena sebelum pertandingan mereka ada foto-foto dengan Dani Lansat. Dani Lansat berada di tribun untuk melihat langsung datang permainan dari Eliano Reinders. Dan dia terkesan dengan permainan dari adiknya Tijani Reinders. Ini kan adik kandung Tijani Reinders yang sekarang kita tahu bersama lah teman-teman. Tijani bermain di klub Serie A, di klub atas di sana di AC Milan yang baru kemarin juara Piala Super setelah mengalahkan Inter Milan. Dan Tijani tentunya mengharapkan adiknya ini bisa dimanfaatkan dengan baik di tim nasional Indonesia. Dan saya rasa ketika Dani Lansat menonton dan mereka sudah foto bersama, dia akan diambil. Pertandingan berikut untuk next bagi Pek Zwolle akan bertarung dengan Fortuna Sittard. Kemarin Fortuna Sittard dibantai oleh klubnya Calvin Verdong dengan 4-1 dan Verdong membuat salah satu gol ketiga bagi Nek Nijmegen. Ya, dan mereka menang dengan telak, dapat 3 poin di sini, dan itu akan menjadi lawan dari klubnya Eliano Reinders. Dan Eliano saya yakin ketika 2 pertandingan terakhir dia tidak tergantikan full, dia akan bermain sebagai pemain inti, akan starter lagi bagi Eliano Reinders. Semoga Kluivert ini bisa melihat dan memberikan yang bermain yang lebih. Kalau bermain saya pikir dengan pola Kluivert 4-3-3 atau 3-5-2, 4-2-3-1 katakan di sana, dia bisa bermain dari sisi kanan. Memang kalau di bek kanan dia agak sulit bersaing. Mungkin akan menjadi pemain cadangan karena di sana ada Kevin Dix, ada Sandy Walsh. Tapi kalau bermain misalnya dengan 4-4-2 katakan di sini, dia bisa tersedia, bisa bermain di gelandang kanan. Atau lebih didorong ke depan ya dengan 4-3-3. Kalau bermain di kandang, saya pikir ini pola yang bagus. Eliano bisa ada di kanan untuk bisa mendampingi Ole, dan juga ada Ragnar, karena Ragnar sudah bisa bermain melawan Bahrain di GBK. Kecuali bermain di Sydney lawan Australia, ketika bermain misalnya dengan 4-3-3, ya Ragnar tidak ada. Mungkin saja ada Marcelino yang bermain bersama dengan Eliano Reinders, berdiri di belakang Ole Romani ketika Ole Romani sudah diambil sumpah menjadi warga negara Indonesia. Ataupun bermain dengan 5 gelandang mungkin bisa tersedia. Tapi semua tergantung dari Patrick Kluivert untuk melihat situasi dan kondisi pemain-pemain mana yang dia akan mainkan. Tapi saya yakin ketika Eliano mendapatkan jam bermain yang banyak dan dia sudah dilihat, pasti Dani Lansat akan berbicara langsung dengan Patrick Kluivert tentang performa penampilan dari Eliano Reinders ini. Dan dia akan bisa mendapatkan tempat. Kalaupun bisa bermain di babak kedua, pasti dia akan dimainkan di babak kedua, akan dicoba oleh Patrick Kluivert. Oke, dengan saya Bung Ropan di sini berbicara tentang peluang Eliano Reinders untuk bisa bermain di tim nasional setelah dia tampil mantap, tampil oke bersama dengan Pek Zwolle di Eredivisie. Nah, kita akan lihat nanti untuk pertandingan-pertandingan ke depan. Semoga dia baik-baik saja dan sampai pertandingan menjelang melawan Australia dan Bahrain dia dalam keadaan bugar, sehingga kita semua penggemar sepak bola di Indonesia menantikan penampilan pertama dia, karena dia sudah tampil di Bahrain, tapi penampilan pertama dia di GBK belum pernah. Ya, tadinya berharap melawan Arab, tapi tidak dimainkan oleh STY. Sekaranglah waktunya bagi Eliano Reinders di saat ada Kluivert di sana untuk dia bisa bermain di rumput GBK di hadapan puluhan ribu pendukung fanatik tim nasional The Garuda Warriors, tim merah putih kita. Dengan saya Bung Ropan. Ciao.